Waalaikumsalam. Ini bahas yang WXREF yang latihan Pak Rista terakhir kemarin ya. Oke. Atau ada yang mau nanya ME48 lagi? Lanjut cek wae. Oke, Sek. Oke, Sek. Ler, jangan lupa record ler. Udah nih ya, mulai nih ya. Jadi yang WXREF itu Suaranya dikit dong. apa? Suaranya kencengan dikit. Iya. Jadi yang WXREF ini sandi-sandinya itu ada ini. Towaga Padma 67. Itu kayak yang di halaman ini. Nah, kalau yang WXREF kemarin itu kan kok WXREF, yang ME48 itu kan penyandiannya itu tuh dilakukan tiap jam UTC. Jadi tiap jam dilaporin gitu. Kalau WXREF ini dia tuh cuma ngelaporin satu hari yang lalu. Dan itu jadi tiap hari sandi WXREF-nya ini tuh ya cuman satu itu doang gitu. Terus isinya sandi-sandinya ini. Nah, terus yang pertama itu buat nandain kalau sandi WXREF dia itu ditulis di awalnya juga WXREF. Kalau yang ME48 kemarin kan AAXX. Nah, terus kalau yang yang ini MM itu dia sandi bulannya. Dia bulan berapa dalam puluhan. Kalau yang YY itu dia tanggalnya, kalau GP dia jam operasional atau pengamatannya itu berapa lama gitu. Kemarin kan AXX. Nah, ini kan masih dalam bentuk ME48. Nah, ini kan ada berapa? 12 jam dari pengamatan 00 UTC sampai 13 jam. 12 UTC. Ya, banyaknya ada 13 jam. Nah, di sini ini tanggal berapa? Tanggal 2 Juli ya. Juli berarti dia MM-nya itu kan bulan. Berarti Juli itu 07 kan? Berarti 07. Terus yang YY itu tadi kan dia tanggalnya kan tanggal 2 Juli. Berarti ditulisnya 02. Terus kalau GP, nah dia kan pengamatannya dari jam 00 UTC sampai 12 UTC kan dalam satu hari. Berarti itu lihat di sini. Pengamatan 12 jam kan. Berarti dia sandi GP-nya itu 2. Nol 07 0 02 2. Iya bener gini nggak sih? Kok yang Mbak Rista 01? Kan tanggal 1 Mbak yang diminta. Iya nggak sih? Oh iya deh, kan ini tanggal 2. Iya ya bener tanggal 1 tapi ngelaporinnya tanggal 2. Jadi bener gini ya, 7 0. Pakai petik Mbak di depannya. Nah. Terus yang sandi II ini tuh sandi kode stasiun.
Nah, sandi kode stasiun itu kalau yang di ME48 itu dia sandinya yang ketiga, golongan sandi ketiga. Jadi yang 96031 ini ya. 96031. Ya kan? Habis ini dia ada kelompok sandi AT, TXTX, TNTN. Nah, AT itu dia itu indikator alat ukur alat ukur suhunya dia pakai apa. Kalau TXTX dia suhu maksimum. Kalau TNTN dia suhu minimum. Terus kalau suhu maksimum kemarin itu kan pelaporannya di ME48 itu kan cuma di jam 12 UTC. Jadi di sini dilihat di jam yang 12 UTC. Yang ini kan. Nah, kelompok sandi, bentar, AT-nya belum. Kita ininya pakai termometer maksimum minimum kan. Berarti dia AT-nya, dia angkanya 0. Terus dia TX kan tadi suhu maksimum kan. Suhu maksimum kan kemarin Re, tadi nolnya dari mana? Ulang, tolong. Sorry. 0. Iya, saya mau. Jadi sandinya itu kan AT, TXTX, TNTN. Nah, AT itu dia indikator alat ukur yang digunakan itu apa. Kemarin kan kata barista kan kalau kita makainya kan termometer maksimum minimum. Oh, oke, paham. Berarti ini dia angka sandinya 0. Ditulislah 0 di sini. Terus abis itu abis AT kan ada TXTX. TX itu kan suhu maksimum kan. Nah, suhu maksimum kan dia diukurnya kalau di ME48 itu kan di jam berapa? 12 UTC kan. Berarti di sini dilihat yang 12 UTC. Yang ini. Nah, sedangkan AT itu kan dia golongan kodenya kalau di ME48 apa? TX maksudnya. Dia kan 1 SN. Dia di seksi 3 kan. Lihat yang di seksi 3 yang awal sandinya 1. Soalnya di sini kan di ME48 suhu maksimum itu di sandinya pakai 1 SN TX. Paham nggak? Ulangin. Jadi kan yang di kelompok sandi ini kan TX. AT-nya kan 0 tadi udah tahu kan dari mana. Terus abis itu kan TX. TX itu kan suhu maksimum. Nah, suhu maksimum kan dia dilakukan pelaporannya di ME48 itu kan kalau dia itu di jam 12 UTC. Nah, dia kan jam 12 UTC itu kan yang baris ini kan. Nih. Nah, sedangkan buat tahu buat tahu nilai suhu maksimum dari sandi ini, kita harus tahu kelompok sandi mana yang nyandi tentang suhu maksimum. Nah, kan nih suhu maksimum kan TX kan. Nah, dia itu disandi pakai kelompok sandi 1 SN TX di seksi 3. Seksi 3 itu kan ditandainnya diawalin pakai 3 ini. Jadi kita lihat di sini jam 12 UTC. Terus sandi 3 seksi 3 itu kan berarti yang ini ditandain 3 ini. Nah, terus ini kan awalannya 1 kan yang sandi SNTX ini. Berarti dia di sini sandi yang kelompok sandi yang nyandi tentang suhu maksimum itu yang kelompok ini. 10345.
Nah, sandi ini kan awalan sandinya kan emang 1. Terus abis itu yang digit kedua, 0 ini berarti dia SN-nya. SN itu kemarin apa? Kan SN yang apa? Menyatakan dia itu suhunya positif atau negatif kan? Berarti kalau 0, dia suhunya apa? Positif. Ya, benar. Berarti, nah terus kan TX-TX-nya berarti yang di sini kan ada 3 digit, 3, 4, 5. Berarti dia suhunya 34,5 derajat Celcius. Paham nggak? Siap, paham. Paham, paham. Paham, Ya gitu paham. kan. Nah terus dia aturannya kalau di sini berarti kan dia di apa namanya? Di apa sih? Dibuletin, ya dibuletin. Dari 34,5 dia dibulatin di berapa? 5 kan ya? Nah, Oh. Angka Nah, ganjil di terdekat sini itu toh. itu aturan kalau ini Nah, ini aturannya apa yang penting paling dekat apa sih angka ganjil terdekat? aturannya kalau pecahannya dia itu 0,1 sampai 0,4. Tapi ini khusus angin nggak sih atau berlaku buat semua jen juga? Tapi kayaknya pokoknya kalau 0,5 itu yang di arah angin. Ini khususnya ini kayaknya khusus pembulatan buat yang arah angin sih, tapi 0,5 itu dibulatin ke angka ganjil yang terdekat. Kalau 6 sampai 9 dibulatin ke atas, 1 sampai 4 dia dibulatin ke bawah. Buat suhu, itu kayaknya suhu sama curah hujan itu dia pakainya pembulatan yang kalau kayak yang di ME48. Kalau dia 1 sampai 4 dia dibulatin ke bawah, kalau 0,5 sampai 0,9 dia dibulatinnya ke atas. Oke. Terus udah kan ini TX-TX-nya berarti kan 35. Habis itu kan TN. TN kemarin apa? TN kan suhu apa? Minimum. Di ini juga TN itu suhu minimum. Nah, kan kemarin dia diukurnya ya apa namanya? Di jam 00 UTC aja. Ya kan? Berarti dia kan yang sandi di 00 UTC. Berarti yang ini kan. Berarti dia mana sih tadi? TN dia kan 2 digit. TN itu dilihat di jam 00 UTC. Terus kita lihat di ME48-nya. Nah, TN itu suhu minimum. Suhu minimum itu dia disandinya di golongan apa namanya? Di golongan sandi yang ini enggak sih? 2 SN TN. Iya. Dia juga di apa namanya? Di seksi 3. Berarti kita lihat di sini. Di jam 00 UTC. Soalnya dia pengamatannya cuma di jam 00 UTC. Terus seksi 3 ini kan. Berarti awalan sandinya dia kan 2 kan. Berarti dia yang ini, golongan kode 20216. Mbak, jadi Mbak, nanya Mbak. Berarti kalau misalkan pengamatan dilakukan pada jam 00 UTC sama jam 12 UTC itu berarti ada seksi 3-nya ya perbedaannya tuh? Iya. Oke, siap. Makasih. Ini kan kodenya tadi kan yang golongan 20216 ini. Sandinya 2. Nah, 0 ini dia juga menyatakan apa namanya? Dia suhunya itu positif atau negatif. Berarti kalau 0 dia kan positif.
Nah, terus dia kan suhu minimumnya berarti dia kan 216, berarti 21,6 derajat Celcius. Nah, kayak yang tadi berarti dia dibuletin juga, kan dia komanya 6, 21,6, berarti dia dibuletin juga ke atas, jadi 22. Iya nggak sih? Yo. Oh, enggak, salah. Coba cek yang kedua tiga Enggak, Mbak. salah. Lah nek sik tadi Soalnya menurut gini, aturannya tadi beda po? benar-benar gini. Cuman salahnya gini, ternyata kan dia suhu minimum kan. Dia diukur di 00 UTC. Nah, tapi pakainya dia yang di sini itu tuh suhu yang di tanggal, jadi bukan yang di tanggal 1. Sorry, baru ingat tadi. Ini, yang baris kode ini. Bukan yang ini. Berarti dia ini kan 20235. Berarti kan dia 20. 0 berarti dia positif. Terus 235. 235 ini berarti dia sandinya suhu minimumnya 23,5 Celcius. Jadi dia ditulisnya 23. Kenapa 23 deh? Oh, ini. Bentar, aku lihat catatan. Kalau di buletin ya? Pak Rizka apa sih jawabannya? Iya 23. 23 sih. Dibuletin ke angka ganjil terdekat kan di syarat Iya. ganjil terdekat. Kalau 0,5 kan ganjil terdekat toh. Berarti benar pakai yang aturan ini tadi kan ya? Yo. Oke. Tulis aja lah sini. Man, mic-nya matiin, Man. Kan? Berarti yang ini tadi, yang apa? Yang TX tadi juga benar itu ya. Dia dibuletinnya ke angka ganjil terdekat. Soalnya dia komanya 0,5. Ya kan? Yang AT ini masih ada yang bingung nggak? Sudah suhu. Aman. Terus selanjutnya dia golongan sandi yang AP, PX, PN. Nah, ini tuh tentang tekanan. AT tadi, dia itu menyatakan alat pengukuran tekanan itu dia pakai apa. Gitu. Terus kan kemarin Pak Rista apa sih ngajarinya? Pakai barometer nggak sih? Barometer air raksa kan? Barometer air raksa kan ini, berarti dia sandi AP-nya nilainya 0. Nah, terus habis itu PX ini juga tekanan maksimum. Tekanan maksimum dalam milibar penuh di ME48-nya. Sandi yang nyandi, pokoknya sandi tekanan itu tuh dia yang golongannya ini sama ini kan. Cuman kalau P0 sama P ini tuh kan bedanya, dia P0 itu kalau dia QFE. QFE itu dia yang suhu permukaan, dia tekanan yang diukur dari permukaan stasiun. Nah, sedangkan kalau QFE QFF dia itu tekanan yang diukur di atas permukaan laut. Berarti kan nilai QFE sama QFF ini kan otomatis pasti selalu gedean yang QFF kan daripada QFE-nya. Berarti kita lihatnya
untuk tekanan maksimum itu kita lihatnya selalu yang QFF. Nah, QFF itu dia berarti dia disandinya pakai ini kan. 4 PPP, dia di seksi 1. Berarti kita lihat kodenya 4. Ini kan, di kolom yang ini kan. Berarti kita tinggal milih tekanan yang paling gede. Itu di jam yang mana. Ini yang paling gede kan berarti 129 ini kan. Ya enggak? Yo. Iya Mbak P. Ya kan, 129. Berarti dia kan aturannya kalau di tekanan dia itu ditulisnya gini. Kok ini sih? Dia ini kan, dia kalau angka sebenarnya dia segini, dia ditulisnya di sini kan diambil 4 digit. 1, 2, 3, 4. Berarti kan 0, 1, 2, 3. Padahal sebenarnya kan 0, 1, 2,3. Terus, bentar. Berarti yang ini tadi, yang mana tadi? Ini kan, berarti ini dia tuh, sebenarnya tuh 4. Berarti dia nilai sebenarnya 0, 1, 2, 9. Ditulisnya di situ. 9 kan. Nah, sedangkan dia nilai itu artinya dia tekanan sebenarnya 1, 0, 0, 12,9. Paham nggak? Kok banyak lebih- banget, Mbak? Iya. Gini kan. Nah, terus kan dia ada yang masih bingung nggak sampai sini? Sorry ketinggalan. Oh, enggak. Berarti PX pakai yang ya, tekanan udara laut ya. Karena ya gitu. Ya, oke. Nah, di sini kan dia PX-nya itu kan 2 digit kan, harusnya yang disandi di WXref. Nah, berarti kan kita ambil ini dibuletin dulu, baru diambil yang 2 digitnya. Berarti kan ini kalau dibuletin dia kan jadi 0, 1, 13. Gini kan. Nah, maka dari itu dia diambil yang 2 digit belakangnya. Jadi dia PX-nya di sini sandinya 13. Terus habis itu PN. PN itu kan dia tekanan kan. Dia tekanan minimum kan. Nah, berarti kayak yang QF. Nah, soalnya kan nih, QFE sama QFF lebih kecilan yang QFE. Nah, sedangkan sandi di ME48 itu kan awalannya 3. Berarti ya udah tinggal lihat yang di sini awalannya 3. Ini kan. Berarti tinggal, karena dia minimum, berarti tinggal cari nilai terkecilnya itu berapa. Jadi kan minimumnya berapa? 50 ini kan ya? Iya nggak? Rista tetap pakai sandi yang 4, Mbak. Tetap ngukuran di muka stasiun. Gimana? Lihat deh, itu dia 01308 Oh iya, di Pak. WXref-nya. Dia tetap pakai yang 4, awalan 4. Oh, jadi ngitungnya yang pakai ini. Oh, tekanannya dia lihatnya yang ini. Iya. Oh iya. Yang 4 itu tekanan di stasiun kan? Dia tekanan di ini, permukaan laut. Bukannya kebalik.
Yang 3 itu QFE, yang 4 QFF kemarin. Kalau nggak salah sih. Gimana? Yang 3 ki pokoknya setahu ini malah yang stasiun yang mana? Yang 3 QFP. QF itu 4, QF itu 3. Oh iya, tapi kan dia pengukurannya tetap di satu tempat itu nggak sih? Berarti dia pakai yang ini juga. Iya. Iya kan? Iya benar gitu kok. Berarti dia pakainya, berarti dia di golongan yang sandi ini, dia dipilih yang paling kecil. Yang paling kecil berarti berapa? 40080 ini kan. Sedangkan itu artinya dia kan 0080 gini kan. Nah, itu artinya dia tekanannya dia 1008,0. Nah, ini kan udah ya, nggak perlu pembulatan. Berarti dia cuma tinggal ngambil 2 digitnya. Berarti dia tinggal ngambil yang 008 gini. Ya kan? Iya. Habis yang AP kan ini gimana? Yang AP itu berarti kan dia tentang kok AP sih? AU dia tentang lembab nisbi atau RH. AU dia itu berarti alat yang digunakan buat ngukur RH itu apa. Nah, kemarin kan RH di RH di sini kan nggak disandi. Jadi dia itu biasanya di pelaporan ME48-nya dia cuma ada suhu bola basah, suhu bola kering itu kan. Pokoknya sedemikian rupa itu RH bisa didapat dari pakai bola kering sama bola basah itu. Rumusnya gimana sih? Nah, terus kan kemarin gara-gara nggak ada di sini, dia kan dibuat sama Pak Rista sendiri kan. Ini 29055 ini. Nah, itu berarti dia ini berarti 2 dia itu sandi buat yang AU-nya. Kalau gitu AU-nya berarti dia ngukurnya pakai apa? Ini kan. Dan bola kering ini kan. Soalnya dia sandinya 2. Sini kan 2. Nah, terus UX itu dia RH maksimum. RH maksimum. Kalau UN dia RH yang minimumnya. Kalau gitu dia artinya 90, ini berarti dia RH maksimumnya. Nah, untuk yang 55 ini dia RH dah kan? Ya. Berarti besok soalnya RH-nya given apa ada nyari dulu sih? Given lah. Oh given. Terus lanjut. Nek given RH-ne sandine apa Mbak Re? Udah tak bilang, di ME48 itu RH-nya dia nggak disandi, jadi dia nggak masuk sandi yang ini. RH itu malah masuk di sandi di yang ME45. ME45 tuh yang kotak-kotak kecil itu loh. Ya.
Maksudnya dikasih tahu Kayaknya udah lah buat soalnya. Iya. dari bapaknya. Kita tinggal baca terus nyalin ke WXREF-nya katanya. Terus kalau semisal udah dikasih tahu perlu apa pembulatannya pakai yang mana? Apa yang umum? Gini, kalau yang di ME48 dia ikut pembulatannya dia itu yang ya kayak yang di aturan ME48 yang kalau 1 sampai 4 dia dibulatinnya ke bawah. Kalau 5 sampai 9 dia dibulatinnya ke atas. Di WXREF ini dia pakainya yang aturan ini tadi. Pokoknya kalau dia pecahannya angka belakang komanya dia 5, berarti dia dibulatinnya ke angka ganjil terdekat. Entah itu dia di angka ganjil itu dia di bawahnya atau di atasnya, tapi kalau komanya 5, berarti dia selalu dibuletin ke tempatnya. Oke, Terus kalau makasih. selain itu yang ini ngikutin, ya. Udah kan? Abis ini Kan yang AU, UX itu kan RH-nya. Misalnya kalau dikasih RH-nya 90, jadi itu ditulisnya langsung 90 gitu. ya, cuman Berarti kayaknya aturannya kalau dia 100% dia ini. Kalau RH-nya 100% dia ditulisnya cuma 00. Sip. Firman Mikman. Firman Cicing. Udah, lanjut. Habis ini kan kodenya dia AR, RRRR. Nah, ini tuh tentang yang nyandi curah hujan. Sama kalau AR itu alat yang indikator alat yang digunakan buat mengukur curah hujan itu dia pakai apa. Nah, kemarin kan kata Pak Rista kan biasanya kita pakainya yang penakar hujan OBS ini kan. Berarti dia sandinya 0. Di sini 0. RRRR ini dia nih jumlah curah hujan selama 24 jam yang lalu dalam persepuluhan milimeter, ya kan? Nah, terus di sini ada keterangan kalau sandi 9999 di WXREF-nya. Nah, sekarang kita lihat di ini. Kan ini tadi penyandian tanggal berapa? 1 kan? Dia nyandi yang tanggal 1. Nah, tapi kan curah hujan yang diukur dia itu kan 24 jam yang lalu kan? Nah, berarti kalau buat curah hujan 24 jam yang lalu, dia itu selalu lihat sandi ME48 yang di jam tapi di tanggal sekarang. Paham nggak? Di tanggal selanjutnya. Ya, di tanggal selanjutnya dari yang dilaporin ini. Tanggal 1 kan. Berarti yang di sini dia lihat 00 UTC di tanggal 2. Berarti kan yang ini. Itu. Nah, sekarang lihat di ME48-nya. Sandi hujan dia itu kan kelompok sandinya ini. 6 RRRTR. Berarti dia kan di seksi 1. Terus berarti kita tinggal lihat di jam 00 tanggal 2 ini yang awalannya 6. Ini kan. Nah, kan dia angkanya 69904. 6 itu kan dia pengenal sandinya. Terus yang 3 digit selanjutnya, yang 990, ini tuh dia curah hujannya. Sedangkan yang 1 digit terakhir itu dia TR-nya, atau dia durasi pengamatan curah hujannya itu berapa. Nah, ini kan TR-nya 4, itu kan berarti dia 24 jam yang lalu kan? Iya nggak?
Iya Mbak. Iya, betul, Mbak. Nah, berarti kan, nah ini kan di sini 6990. Nah, berarti kan dia sandi yang hujannya, curah hujannya, nilai curah hujannya itu kan yang 990 ini, ya nggak sih? Iya benar. Ya kan? Nah, sekarang lihat di yang ini, yang tentang penyandian. Ya, Nol. ini kan dia Tidak tadi terukur, kan tidak terukur. 990 kan, berarti artinya kan dia tidak terukur. Berarti ada yang paham nggak tidak terukur tuh maksudnya gimana? Berarti penulisannya Slip 999. kasih, Mbak. Slip. Nggak hujan. Ya, atau dia curah hujannya dikurang dari 0,1 mm, jadi nggak terukur. Nah, terus ukur kan. Nah, di sini kan dikasih keterangan tidak terukur di sandi 9999. Berarti yang di WXref-nya kita tinggal nulis 9999. Soalnya dia nggak terukur. Mbak Re, Lanjut. kalau 991 ditulisnya apa? 9910. Terus itu maksudnya yang di MM48-nya kan. Iya. 991. Kita lihat di ini. 991 itu dia berapa? Dia kan 0,1 kan. Berarti nulisnya dia 00. Ini kan dia pakainya kan 3 digit ya. Kalau yang di MM48. Sedangkan kalau di WXref ini kan pakainya dia 4 digit. Berarti dia nulisnya ya 4 digit diambil ini sampai yang di satu angka satu angka belakang koma. Mana ama? Berarti kayaknya kalau nggak salah, kalau misal dia 991, curah hujannya 0,1 mm kan. Berarti dia ditulisnya 0 0,001. Kayaknya gini sih. Kurang tuh nol. Kalau nggak salah kayaknya gini. Nolnya satu lagi, Rek. Di depan dong, depan satu. Depan. Tuh Kan yang nolnya 4. satu benar. Nah, harusnya 5. AR. Enggak, ini aku yang RR-nya Oh, doang. Yang ini RR-nya doang. Oh Ya. ya, oke. Oke, Mbak Re. Ya kan. Terus habis itu Aku nanya. sandi ya Kui ya cetakan kui lho. apa? Aku sih. Kamu kan misal hujannya 0,1 kan 991. Kalau hujannya 91, Gimana ulang mat? ya kan seumpama kan kalau hujannya 0,1 mm kan tulisnya 991. 91 mm 989. Kan enggak, maksudnya kalau hujannya 991 angka sandinya berapa? 989. ini loh, soalnya 989 mm atau lebih, dia pakai sandi yang ini 989. Oh, Terus kalau yang tanyain tuh Jit, kalau yang TTU kan 999. Terus kalau buat yang curah hujannya 999, nulisnya gimana?
nih kan ada tuh 0,9 mili kan tulisannya sandinya 999. Nah, kalau ditulis di WXref berarti beda dong. Berarti dia ditulisnya ini 0. 0009. Iya nggak sih? Aku malah jadi bingung. Per 10-an ditulisnya Mbak katanya. Kan ini kayak yang ini tadi. Kata lu gimana lu kalau dia hujannya 9? Enggak, itu kan 9. ya Jit nanya kalau 0,1 sandinya bakal sama dong kayak yang 1 kan. Terus gue bilang, terus ini kan ada yang tadi di apa tuh di tabel itu sandi yang curah hujan 0,9 itu kan 999. Nah, buat di WXref ini gimana? Berarti sama aja nggak? Ya kan cuma bilang Intinya apa sama yang kayak ditulis. pertanyaan ya, Jet. Iya, makanya. Tar. Kocok. Soalnya masalah di TTP-nya itu tuh kagak dikasih tahu yang untuk normalnya tuh kayak gimana. Cuma ngasih tahu yang TTU doang. Iya ya. Kalau yang 1 mm 0010 gak sih? Oh, jadi nolnya 4 digit. maju ya, maju ke depan ya. Iya, dia ngitungnya dari berapa tuh berarti? Ratusan ya? Iya. Ratusan, puluhan, satuan, sama satu angka di belakang koma. Iya. Berarti ya benar yang Mungkin. kayak yang ini tadi kan? Oh iya benar. Iya nggak sih? Berarti tinggal nolnya 2 terus 10 ya. Ya, Iya. kalau Oke, 1 mm. sih. Iya benar. Dah. Terus selanjutnya dia kelompok kode yang RDRD, DFMFM. Re, katanya tulisin Re. Apa? Itu contoh yang 1 mm gitu. 1 mm kayak berapa kek? Yang satuan. Yang Curah hujan yang 1 mili apa berapa mili? Yang bukan koma maksudnya. yang 1 mili ya. Yang 1 Iya. mili berarti dia kan sandinya 001. 001. Dia berarti hujannya 1 mm. Berarti ditulisnya dia 0,0,0,10. Gini kan? Iya. Terus sandi yang RD. Nih, RD kan dia arah angin terbanyak yang dinyatakan oleh D. Kita lihat di M48, M48 sandi yang arah angin itu dia apa? Sandi arah angin dia kan yang di ini kan, di kelompok sandi yang NDDFF. Dan kemarin kan yang bagian langit yang tertutup awan. Nah, yang DD ini dia itu arah angin. Arah anginnya dari mana? Kalau yang FF dia itu kecepatan. Jadi yang digit kedua sama 3 ini dia arah angin. Terus yang ke 45 ini dia kecepatan anginnya. Dia disandi ke 1, 2, 3, 4, 5 di M48-nya. Berarti kita lihat di ini. Berapa tadi? 5 kan ya? Berarti dia dilihat di 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia di kolom yang ini. Di ini, kan tadi kalau arah, dia digitnya ke 2 sama ke 3 kan? Berarti kita lihat digit ke 2 sama ke 3, dia dominan yang apa? Ini kan dominannya dia 0. Ya kan? Di jam 00 ini 1, 2, 3, 4 sama ini CTC. Berarti ada berapa jam tadi? Tuh agak 4, 5 kan. Aturannya di ini buat nyari RD dia itu kan jumlah arah angin terbanyaknya per jumlah jam pengamatannya dikali 100%. Berarti dia tadi kan jumlahnya ada 5 jam kan ya? 5 per
Nah, lihat di ini. Ini kan dari 00 UTC sampai 12. Berarti kan banyaknya pengamatannya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kan? Bukan 12. Berarti 5/13 kali jadinya berapa tuh? 38,46. 38,46. Nah, ini dia kan 38,46. Nah, di aturan yang ini tadi dia komanya berapa? 46. Ya. Berarti kan dia di buletinnya ke bawah, ya nggak sih? Iya, ingat. Ingat loh. Ingat. Jangan balik ke SD. Jadi dia RD-nya di sini ini 38, ya kan? Terus habis itu D itu dia mana? D itu dia arah angin yang dinyatakan dalam 8 mata angin. Arah angin yang ini tadi, arah angin yang terbanyak ini tadi kan 5 jam. Ini kan arah anginnya tadi kan kalau di ME48 dia kan pakai di digit yang ke 4 sama 5 kan, paling kanan berarti dia ditulisnya juga Pulang Mbak Rek putus-putus. gimana? Kan dia arahnya yang kan di ME48 ini tadi loh, dia kan arahnya itu kan dia pakai 2 digit terakhir. Nah, berarti kita lihat di yang ini tadi. Dia 2 digit terakhirnya apa? Digit kedua, digit ketiga, Mbak Re. 2 digit terakhir itu kecepatan, bukan ya? Iya, kecepatan nggak sih? C itu apa sih? Oh, arah deng. Iya, keliru. Berarti dia digit ke 23 ya. Digit ke 23 dia kan 00. Ya nggak sih yang paling banyak di ini kan tadi ini sama ini. Ya kan 00. Dia berarti arahnya kita lihat di sandi arah angin yang di ME48. Dia ada di halaman nih. Artinya 00 kan, berarti dia anginnya teduh. Berarti kalau gitu dia disandinya di apa? Di WXREF dia nih calm. Dia sandinya nilainya 0. Di situ dia yang FM. FM ini dia tuh kecepatan angin maksimum. Ya, dalam knot. Kecepatan anginnya kalau dia calm berarti kan kecepatannya 0 kan ya? Ya kan kayak yang di sini juga. Berarti tinggal ditulis 00. Tuh. Paham kan? Mbak itu Nah, kalau misalkan yang kecepatannya sama itu kan kalau nggak salah di dua-duanya di itu kan, misalkan jumlah arah anginnya sama, iya. terus sama kecepatan sama itu berarti nanti di sandinya itu ada 2 gitu ya? Iya, aturannya gini. Kalau di arah angin itu dia yang arah angin paling banyaknya dia itu calm, berarti dia ditulis kelompok lainnya itu juga ada yang ditulis lagi gitu loh. Jadi nggak cuma yang calm doang. Berarti kecepatan angin gimana sih? Arah angin terbanyak di bawah calm itu juga di sandi gitu loh. Saya lihat di sini. Oh ya, sama ini. Kalau dia itu misal ada 2 kecepatan.
kan tadi ada berapa jam? 13 jam ya. Terus misalkan dia yang 5 jam, dia itu kan calm itu tadi. Itu misalnya habis ini ada kecepatannya dia itu jam, dia itu arahnya dari barat misalnya. Sama ada lagi 3 jam. Jumlahnya kan sama berarti 3 jam, 3 jam. Tapi yang kedua ini 3 jamnya dia itu dari arah yang berbeda. Nah, kasusnya kalau misal yang dari barat sama misalkan yang kedua dari Nah, dari yang barat ini misal kecepatannya dia 6 knots. Terus yang dari utara ini dia kecepatannya juga 6 knots. Berarti kan sama. Berarti itu nanti dimasukin. Tapi kalau misalkan 3 jam yang dari barat itu tadi, dia itu kecepatannya 7. Tapi 3 jam yang dari arah utara itu tadi, dia kecepatannya misal knot gitu ya. Berarti kan 7 sama 3 kan gedean yang 7 kan. Padahal jumlah jamnya sama. Nah, itu yang dimasukin ke Sandi WXref itu cuma yang kecepatannya paling gede. Paham nggak? FPP coba ulang lagi, Rey. Jadi kalau misal nih ya, di sinilah ya. Misal dari ini selain kan tadi jam pengamatannya 13 jam. Kan udah ini yang calm. Nah, berarti kan selain yang calm, yang dia itu jam ada arah angin terbanyak, itu dia dilaporin lagi kan. Kalau aku ngomongnya belibet. Paham. Itu kan. Kedua, Misalkan ya terbanyak kedua. Berarti kan tadi kan dimisalinya ada 3 jam. 3 jam dari arah dia kan barat. Sama dia ada 3 jam. 3 jam juga banyaknya. Tapi dia arahnya dari utara kan misalnya. Utara. Nah, yang 3 jam ini misalkan, ini kondisi 1 ya, yaitu yang ini kecepatannya 7 knot. Terus yang 3 jam dari utara, dia kecepatannya juga 7 knots. Terus, kasus kedua, dia misal kecepatannya yang dari barat ini juga 7 knots. 3 knots. Nah, kalau gini, berarti kan dia di sandinya, yang kasus pertama ini, dua-duanya itu di sandi. Ini. Nah, kalau di kasus yang kedua ini, dia kan banyak jamnya, dia kan sama-sama 3 jam. Arahnya beda, tapi dia kecepatan maksimumnya juga beda. Jadi dia yang dilaporinya cuma yang kecepatan maksimum yang lebih gede aja gitu loh. Paham nggak? Paham. Udah? Ini kan 3 angin loh. 3 angin kan kecepatannya beda-beda. Ya kan? Nah itu disandikan dari ketiga itu yang disandi cuma 1 atau rata-rata kecepatannya. Jadi yang di ini itu dia yang di WXref ini dia itu pakai arah angin terbanyak. Enggak, kecepatannya masih. Kan dari 3 angin itu kan kecepatannya beda-beda tuh. Nah, menentukan kecepatannya sama kan 3 jam dari barat, 3 jam dari utara. Nah, setiap dari barat kan ada 3 angin. Angin ini kan kecepatannya beda-beda tuh. Diambil kecepatan tertinggi kalau nggak salah. Iya nggak sih? Ya, berarti cuma 1 ya yang di anginnya.
yang dihitung. Dari penjelasan Rehan harusnya Iya. cuma satu. Iya, yang terbesar doang. Oh, berarti nggak Berarti dia dirata-rata gitu. satu. Iya, enggak. Oke. Dah. Berarti kan gara-gara ini tadi kan yang arah angin terbanyaknya dia kan calm. Berarti arah angin terbanyak selanjutnya kedua itu bisa disandi lagi. Klik lagi, lihat di yang ini. Yang arah tadi kan dia digit ke berapa? Berarti kita lihat digit 2 ke 2 sama 3 yang dominan lagi mana selain 0. 9 sama 9 karo 5. 9 sama 5 kan ya. Nah, 9-nya itu kan ada 3, 1, 2, 3. Yang 5-nya juga 3, 1, 2, 3. Nah, habis itu dia ini jam berapa ini? 04, 05 sama 06. Ini kan dia nilainya kan, berarti kita lihat ke ini. Halaman berapa? Arah angin berapa tadi sandinya? 09. 09 kita lihat di sini. Berarti dia kan ini 85 derajat sampai 94 derajat. 85 sampai 94 kan ya. Terus kita lihat di sandi WX ini kan. Timur laut apa? Timur laut apa timur? Timur. Timur. Ya itu. Berarti kan dia sandi D-nya 2. Kok sandi D sih? Gimana sih? Enggak gini. Ngitung RD-nya. Banyak ya dulu, Mbak. Ya, RD-nya tadi kan ada 3 jam. 3/13. Berarti kan 3/13 kali 100. Berapa tuh? Mbak, itu salah nulisnya, Mbak. Gimana? Ini salah nulisnya, harusnya sandinya tuh RD, D, F, M, F, N. Iya, ini kan sandinya. Iya, benar. Ya benar. Ini berapa nih? 3/13 kali 100. Mbak Rek disebut dengan aja, kan nanti ada hasilnya. 23 kan ya? Oh kan lihat di sini bisa PA. Tiga. Terus D-nya tadi kan dia tadi berapa? Masuknya timur apa timur laut? Timur. Timur kan? Timur. Berarti 23 timur 2. 2. Terus dia kecepatan MFM itu kan dia kecepatan maksimum dalam knots. Ya kan? Berarti di jam yang itu tadi 456 ini kecepatan maksimumnya 04 semua kan? Berarti ditulisnya, dan itu kan udah dalam not ya, dari yang M48, berarti tinggal masukin 04. Gitu. Terus, berarti kayaknya ini deh. Yang ini tadi, Mat, tadi kamu nanyanya gimana yang arah, yang rata-rata apa bukan itu? Jadi kan RDFM itu kan diambil dari ada yang terbanyak 2 kan. Nah, diambil tuh ada mempertimbangkan kecepatan itu loh. Sama yang 3 itu kecepatannya 4 semua, yang satunya lagi 4, 2, 4. Nah, yang diambil itu 1 apa 2-duanya? Yang diambil yang kecepatan maksimumnya, ya kan? Ya. Yang benar, yang kecepatan maksimum tadi. Berarti kayak yang ini kan 05. Tapi dia kan
kecepatannya kan ada 04 sama 02. Berarti dia kecepatannya yang diambil yang gede kan, yang maksimum, berarti 04-nya. Oke, lanjut. Berarti ini tadi kan jamnya juga sama, 23. Dia arahnya 05. Kita lihat di ini lagi. 05 itu arahnya dia 45 sampai 54 derajat. 45 sampai 54 derajat. Lihat di sini. 45 sampai 54 itu masuknya yang mana? Berarti kan yang ini kan, yang timur laut. Nya 1. Paham? Ada yang bingung nggak? Terus 04 tadi kan Si depan mah kok langsung 23, Be? Soalnya ini, kan dia kan yang ini kan. 09 sama 05 kan sama-sama 3 jam. Nah kan yang RD itu kan dihitungnya pakai ini, kayak yang ini tadi. Berarti kan 3 per 13 kali ini. Jadinya 23. 23 itu dibuletin. Udah, gini. Ini waktu Parista kemarin kan, yang 23104 dulu. Itu nggak apa-apa, yang mana dulu terserah kan? Kayaknya terserah deh. Oh iya ya. Oke. Kayaknya terserah sih. Oke. Yang penting masuk ke sandi semua. Iya. Dah selesai nih. Ada yang masih? Sama dengan, Mbak. Oh iya. Kayak mana nulisnya? Inilah ya. Dah. Woi. Itu kalau sama dengannya lupa itu salah. Salah kan, Parista udah ngomong. Anjay. Yang 04 tadi macam-macam. Jadi mesti ditutup sama dengan ya? Selalu. Oke. Kalau arah terbangnya nggak kam, berarti dia tetap mengambil aja tuh. Gimana nak, kurang jelas? Kalau arah terbaliknya nggak kam, itu ngambil lagi apa enggak untuk arah terbanyak kedua dan kedua? Enggak. Jadi kalau sandi sandi RD, DFM, FM ini cuma dari 1 kalau dia itu arah yang terbanyaknya itu calm. Cuma 1 aja. Kalau arah tercepatnya nggak calm berarti sandi RD, DFM, FM-nya cuma 1 aja. Atau kecuali kalau misal kayak yang ini tadi, dia arahnya ada 2 jam yang banyaknya sama. Terus 2 jam itu juga ada banyak 2 jam yang arahnya itu beda, tapi dia itu lamanya sama gitu loh. Jadi sama-sama 3 jam, tapi arahnya beda. Dan kecepatannya itu maksimumnya kedua-duanya sama. Jadi itu dimasukin dua-duanya. Berarti kalau maksimumnya beda, diambil yang paling salah satu aja ya? Oke. Dah? Apa nih Yazid maksudnya? Jadi yang dibaca dulu yang D baru nentuin RD. Enggak sih. Jadi yang dilihat itu jam terbanyaknya gitu nggak sih? Iya arahnya dia itu yang terbanyak apa? Ya bener sih Zid. Jadi D-nya dulu. D tadi kan arah kan? Arah anginnya yang terbanyak itu apa? Kan dilihat di ini tadi.
arah angin tadi kan digit ke-23 ya. Dilihat arah terbanyaknya berapa. Habis itu baru nentuin RD-RD-nya lewat jumlahnya itu tadi berapa per jam pengamatannya berapa dikali 100%. Ya. Udah, ada yang nanya lagi? Tapi exomus bener kan sih, Bang? Hah? Exomus bener kan penulisannya? Udah. Oh, ya wis. Udah, ada yang bingung? Udah. Mantap. Mantap. Kirim deh. Mantap. Jangan lupa kirim. Yo. Udah nih, nggak ada yang tanya ya. Catatan tulis WXRF ada nggak? Nggak ada, kirim sekalian dong, Ri. Soalnya WXRF cuma ini kok, cuma halaman 18-19 tok. Selebihnya dia lihat yang siap. kolomnya M48 lagi. Soal yang ini udah dikasih belum sih? Apa? Ini soal yang dibahas ini ada di mana sih? Yang ini yang dibahas ini. Iya, soalnya Ada di ini. ada di Classroom. Enggak deh, enggak kok. Ini rekaman Giler. Oh, yang di YouTube ya? Oke. Mantap. Kan download lah. Anjay. Kalau nambah itu. Dan ya sampai sini nih. Ngapain? Udah, silakan ditutup. Kan udah nonton Pak Re. M45 enggak, Bang? Kalau bingung lagi apa? Enggak usah. M45 enggak usah. Enggak ada di WhatsApp ya? Juga. Ya, Kita wasnya nyandi doang berarti ya? Oke, monggo ditutup. Iya, M48 ke WXRF. Wasnya itu doang. M48-nya nggak ada kan? M48-nya nggak ada kan berarti? Berarti M48-nya nggak ada. Kayaknya sih cuma baca terus mindah buat jadiin sandi WXRF-nya. Oke. Tapi kemarin Berarti ada 13 dong, Mbak. Mas Fatur Klima 17 bilang katanya nek Pak Rista hati-hati wae, siap-siap dibolak-balik. Maksudnya? Balik? Yo dari ME ke itu kode-kode ini lah. Kayak kemarin tuh lo, kalian harus bisa banyak latihan kayak gini kan Pak Rista kemarin bilang kan. Ya yang penting ini sih, yang penting itu loh, yang kemarin tahu sandi M48 yang golongan ini itu nyandi tentang apa? Emang tata urutan M48 bisa dibalik-balik, Bang? Boleh dibalik-balik maksudnya? Bisa. Oh iya, Bang? Enggak lah. Wah, ya kali anjir. Kan udah ada ini. Maksudnya dibolak-balikin mungkin dari ME48 ke WXRF, terus dari WXRF ke ME48 gitu loh. Kita suruh biar gentar aja itu loh. Ya itulah udah. Easy itu mah easy. Yang penting paham itunya. Sandinya yang mana? Yang ini tuh sandi apa? Yang ini sandi apa? Udah itu. Udah ya. Oke. Diskusi hari ini, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Apa sih, Mbak? Kalau misal lebih semua. ada yang masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Udah ya. Siap, Bos. Makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.